Shalom, saudara. Selamat bertemu kembali dalam program Selamat Pagi Roh Kudus. Dan saya percaya sekali hari ini saudara akan mendapatkan penyegaran yang baru, mendapatkan wahyu, mendapatkan jawaban untuk harapan-harapan saudara. Ketika kamu datang kepada Tuhan, jiwa kita disegarkan. Mari izinkan Tuhan untuk memulihkan kita, izinkan Tuhan untuk merestorasi pikiran kita dengan cara membuat diri kita tenang mendengarkan firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita teduhkan hati kita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu, mengucap syukur untuk rahmat-Mu, mengucap syukur untuk kasih-Mu. Kami dapat bersama-sama melakukan saat teduh kami. Kami percaya kebenaran firman Tuhan akan meneguhkan kami. Kebenaran firman Tuhan akan membangkitkan kami. Pujian penyembahan yang kami naikkan meninggikan Tuhan. Bersyukur untuk semua yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Dan bersyukur untuk apa yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Kita akan sama-sama menaikkan pujian ini kepada Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu.
Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Sama-sama kita katakan, Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. sekali katakan, oh, Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. dan hatiku, Dan hatiku sekali katakan, dan hatiku bersuka. dan hatiku Sekali katakan, bersuka, dan hatiku, dan hatiku bersuka karenamu. terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih Kau melayakkan kami melalui karya penebusan Kristus di kayu salib. Melayakkan kami untuk memanggil Engkau Aba ya Bapa. Berhak untuk menerima semua janji-janji, ahli waris kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan kami, sehingga kami teguh berpengharapan kepada setiap janji firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kali ini kita akan berbicara tentang pernikahan. Seringkali anak-anak Tuhan tidak menyadari bahwa pernikahan yang Tuhan berikan itu adalah pernikahan yang sangat powerful. Karena apa? Karena dunia ini pertama kali, bumi ini pertama kali dipercayakannya kepada Adam dan Hawa, kepada satu lembaga pernikahan untuk mengelola pernikahan ini. Dan kalau dua orang ini bersepakat, kuasanya sangat luar biasa. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhannya. Firman Tuhan mengatakan pada waktu Adam bekerja, mengusahakan dan memelihara Taman Eden, firman Tuhan katakan begini, tidak baik seorang pria itu bekerja seorang diri saja. Marilah kita menciptakan, menghadirkan seorang penolong. Kenapa Tuhan perlu menghadirkan seorang penolong? Saudara, kalau satu orang bekerja,
itu kuasanya memang luar biasa. Tapi kalau 2 orang bersepakat, itu kuasanya itu jauh lebih besar daripada 1 ditambah 1. Kalau 1 orang, dikatakan dalam Ulangan 32 ayat 31, orang mengalahkan 1000. Tetapi 2 orang bukan mengalahkan 2000. 2 orang justru mengalahkan 10.000. Itulah yang disebut dengan sinergi. Sinergi itu adalah hasil dari penggabungan 2 atau lebih orang yang kalau dijumlahkan berbeda dari masing-masing individunya. Itu adalah kekuatan dari sinergi. Harusnya 1 orang 1000, 2 orang ya mengalahkan 2000 dong. Tetapi kalau suami istri bersepakat, firman Tuhan katakan apa? Mereka mengalahkan 10.000. Itu sebabnya Tuhan menghadirkan seorang penolong. Jadi kalau kita baca dalam kitab Kejadian 2, laki-laki dan perempuan itu, laki-laki itu akan meninggalkan ayah ibunya, lalu bersatu dengan istrinya dan mereka menjadi satu daging dikatakan. Ini bukan hanya berbicara tentang bersetubuh seks, bukan. Ini berbicara tentang satu pikiran, satu perasaan. Jadi bersepakat, bersinergi itu adalah orang-orang yang satu pikiran, satu perasaan. Tapi seringkali dalam pernikahan kita tidak menjumpai suami istri yang bersepakat dalam mengambil keputusan. Laki-laki berpikir karena dia adalah kepala rumah tangga, jadi saya bebas mengambil keputusan. Semuanya harus tunduk kepada saya. Padahal firman Tuhan menuliskan dengan jelas posisi laki-laki. Bahwa laki-laki itu adalah gambaran dari Kristus. Dan apa yang harus dia lakukan? Hai laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sama seperti Kristus mengasihi gerejanya, jemaatnya. Kristus memberikan nyawanya, saudara. Lalu kepada wanita dikatakan, tunduklah kepada suamimu sama seperti jemaat kepada Kristus. Nah, jadi kalau kita masing-masing mengerti posisi kita, maka kita akan punya andil yang tepat. Kita akan bersikap yang tepat sebagai suami. Kita nggak akan otoriter, karena saya suami, semuanya ikuti perintah saya. Bukan, tapi sebagai suami yang baik, kita dengarkan semua masukan dari istri kita. Kita dengarkan masukan dari pasangan kita. Firman Tuhan ketika dia menciptakan seorang perempuan, dalam bahasa Ibraninya disebut Ezer Kenegdo. Kata Ezer Kenegdo itu adalah penolong yang berlawanan dengan kamu, berseberangan dengan kamu, berbeda dengan kamu. Jadi kalau mau bersepakat dengan orang yang berbeda dengan kita, apa yang kita lakukan? Kita harus tahu pikirannya, kita harus tahu perasaannya. Bangunlah komunikasi yang dalam. Sebelum ada kesimpulan, bangun komunikasi yang kuat. Jangan mengambil keputusan karena perasaan sesaat. Jangan mengambil keputusan karena keinginan yang tergesa-gesa. Atau kita menganggap rendah pasangan kita. Suami saya kan gak mengerti tentang hal-hal yang seperti ini. Udah saya ambil aja keputusan saya sendiri. Lihat apa yang dilakukan oleh Hawa. Ketika kita melihat ular itu bercakap-cakap dengan Hawa. Hawa tertarik dengan pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk itu. Hawa melihatnya, Hawa mengambilnya. Alkitab dengan jelas mengatakan semuanya itu adalah peranan Hawa sendiri. Tertariklah Hawa, lalu diambilnya, lalu diberikannya kepada suaminya. Tapi tahu apa yang terjadi? Suaminya ada bersama-sama dengan Hawa di sana. Jadi Adam bukan jauh, saudara. Adam ada di sisinya Hawa. Tapi memang mereka tidak berkomunikasi. Seringkali di rumah tangga, suami juga mengambil keputusan tanpa perlu bertanya, berdiskusi dengan pasangannya. Firman Tuhan dengan jelas berkata, kalau kita bersepakat, maka firman Tuhan katakan, seperti minyak di kepala Harun, ke janggut dan jubahnya turun. Seperti embun di bukit Hermon. Kesanalah berkat-berkat Allah diperintahkan. Kalau mereka ngapain? Rukun bersama, bersepakat bersama. Ada satu ayat dalam Matius 18 dikatakan seperti ini. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat. 2 orang di dunia ini. Siapa 2 orang ini? Pernikahan.
suami dan istri. Dua orang bersepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Bukankah ini luar biasa banget? Kata bersepakat di situ artinya simponio atau simponi. Untuk menghasilkan sebuah simponi yang baik, musik yang baik, terdiri dari berbagai macam alat musik. Ada keyboard, ada gitar, ada bass, ada drum, ada saxophone atau violin atau berbagai macam alat musik. Dan supaya hasilnya baik, mereka harus berdiskusi. Kita main di tangga nada apa? Siapa yang mengambil duluan intronya? Lalu ketukannya seperti apa? Supaya musik yang dihasilkan itu bagus. Apa yang dilakukan? Berdiskusi. Supaya bersepakat, modal dasarnya apa? Rendah hati. Rendah hati untuk mendengarkan masukan dari pasangannya. Dan luar biasanya kalau kita bersepakat, dikatakan dalam Matius 18 ayat 18, aku berkata di ayat di atasnya, aku berkata kepada sesungguhnya apa yang kamu ikat di bumi, terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di bumi, terlepas di surga. Jadi kontrolnya kalau kita lihat, ayat ini dengan jelas berkata, apa yang kamu ikat di mana? Di bumi, terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi, terlepas di surga. Jadi kontrolnya ada di bumi, bukan di surga. Ketika dua orang bersepakat, maka kuasanya powerful. Tetapi bersepakat dengan apa? Ayat firman Tuhannya diteruskan lagi. Ayat 20 dikatakan begini, sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Jadi ada pribadi yang berikutnya. Siapa itu? Tuhan. Jadi saya sama istri saya bukan hanya bersepakat saja, oke kita bersepakat begini ya. Bukan, tapi bersepakat terhadap apa kata firman Tuhan. Jadi kalau saya sakit, kami bersepakat sama istri saya, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kamu sehat, kamu sudah sembuh. Ketika dokter berkata, stadium 2, stadium 3, enggak, pasangannya meneguhkan. Istrinya berkata kepada suaminya, tidak, kamu sehat. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kamu sudah sehat. 1 Petrus 2 ayat 24 yang berkata. Atau ketika suamimu, bos di kantornya berkata bahwa kamu tidak achieve, pekerjaanmu tidak berhasil, maka kamu akan di downgrade, posisimu akan diturunkan. Sang istri akan mengingatkan kepada firman Tuhan, Ulangan 28, janji firman Tuhan. Apa itu? Bahwa kamu akan naik dan bukan turun. Kamu akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Lihat, kalau 2 orang bersepakat, bagus, tetapi bersepakat terhadap apa? Di dalam namaku, kata Tuhan. Nama Tuhan itu apa? Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan segala kebutuhan saudara menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi kalau saudara berkekurangan, bersepakatlah bahwa Allahku akan mencukupkan, Filipi 4, akan mencukupkan segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dia adalah Jehovah Nisi, dia adalah kemenangan. Di saat saudara sedang berada dalam tekanan, berbagai-bagai macam masalah, apapun itu, ingatkan pasangan saudara, mari lihat kepada Tuhan. Dia adalah panji kemenanganku. Dalam bahasa Ibrani adalah nisah. Nisah itu adalah panji kemenangan. Kita pasti menang. Fokus saja kepada Tuhan. Lihat saudara, kalau dua-duanya bersepakat, suami istri, mereka bersepakat, hasilnya luar biasa. Firman Tuhan katakan, apa saja yang mereka minta dan doakan, maka Bapa di surga akan memberikannya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini powerful banget saudara. Bagi setiap saudara yang saat ini pernikahanmu sedang tidak baik-baik saja, dengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Mungkin kamu berhasil, apa yang kamu kerjakan berhasil. Suami, pekerjaanmu berhasil. Tetapi kalau kamu bersepakat dengan istrimu, tahukah kamu hasilnya jauh lebih besar. Hai istri, mungkin kamu berkarir dan hasilnya baik. Tetapi kalau kamu tunduk kepada suamimu, kamu bersepakat, hasilnya jauh lebih besar daripada kamu sendiri.
Mungkin selama ini suaminya berkarir, istrinya berkarir, berbisnis, dan dua-duanya berhasil. Saya mau katakan kalau dua-duanya bersepakat, itu jauh lebih powerful. Lihat saudara, janji Tuhan ini diberikan kepada pasangan suami istri untuk ngurusin bumi ini. Berarti powerful banget, benar? Sepowerful itulah pernikahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan sudah mengaruniakan semua yang baik. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati. Semuanya sudah dikaruniakan Tuhan. Dan dalam pernikahan kita harus menerima semuanya itu dengan iman. Tapi suami istri harus ngapain? Bersepakat. Mulailah dengan hal-hal yang sederhana. Mulai berdoa saat teduh bersama. Mulai berdoa menaikkan harapan-harapan saudara. Yang satu berdoa, yang satu mengamini. Amin, amin. Kalau kamu melihat pasanganmu letih lesu, ingatkan kepada firman Tuhan. Dan lihat hasilnya pasti luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya. Kalau saudara menerima jawaban doa dan saudara merasakan mukjizat, menerima mukjizat, mendengarkan khotbah ini, saudara bisa bersaksi, berikan testimoni saudara. Kita akan bahas di sini dan pasti banyak orang yang akan dibangun. Mari saudara teduhkan hati saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami tahu firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Janji Tuhan itu pasti berhasil. Firman Tuhan itu tidak pernah kembali sia-sia. Dia pasti berhasil. Dan setiap jemaat Tuhan yang saat ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan, supaya suami dan istri mau saling merendahkan hati, supaya mereka bisa bersepakat. Terima kasih Bapa. Ku berdoa setiap pernikahan dipulihkan, setiap pernikahan dibangkitkan, setiap pernikahan punya pandangan yang sama, mengarahkan hati mereka kepada apa kata firman Tuhan. Dan suami istri saling bersepakat untuk menerima semua janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar kebenaran firman Tuhan ini berbicara kepada setiap kami. Terima kasih. Mari sama-sama kita menaikkan pujian kita. Mari sama-sama kita angkat hati kita. Kita tangkat tangan kita. Kita tinggikan Tuhan. Sama-sama kita katakan, biarlah manis kau dengar. Terima kasih Tuhan. Inilah yang kami renungkan. Inilah yang kami renungkan Tuhan. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan, Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. amin Tuhan. Biarlah Manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka. Sekali lagi kita katakan, inilah yang kami renungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Amin Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan Kepadamu, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Amin Tuhan. dan hatiku bersuka
kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, terima kasih. Kami mengakhiri saat teduh kami, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, biar kebenaran firman Tuhan ini berbicara kepada setiap kami, memberikan harapan yang baru kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Saudaraku, dimanapun berada saat ini, program Selamat Pagi Roh Kudus sudah selesai. Saya percaya kebenaran firman Tuhan ini membangkitkan saudara, punya pengharapan yang baru, punya sudut pandang yang berbeda, terlebih-lebih untuk pernikahanmu. Dan kalau saudara diberkati, share link dari YouTube ini untuk rekan-rekan kita dimanapun mereka berada, supaya kebenaran firman Tuhan ini memerdekakan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali dalam program Selamat Pagi Roh Kudus di hari Selasa dan di hari Kamis. Tuhan memberkati kita semuanya.